Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu untuk malam hari ini ya. Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas? Ya, terdengar jelas. Ya, untuk malam hari ini sesuai jadwal kita akan membahas tentang literasi dalam bahasa Indonesia ya. Di dalam tes SNPDB IC itu ada salah satu materi wajib yang dalam hal ini berkaitan dengan bahasa Indonesia. Jadi nanti ya, kalian akan ketemu soal kalau tahun ini sekitar 25 soal yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Kan? Harusnya nggak ada masalah karena materi yang muncul di SNPDBIC ini tidak sejauh berbeda dengan yang kalian pelajari di kelas ketika waktu pagi atau ketika kalian belajar dengan guru kalian. Jadi materinya tidak beda jauh. Tinggal nanti kalian perdalam saja materi-materi yang sering muncul dalam soal nantinya. Ya, ya, di layar kalian sudah muncul untuk tampilan dari saya, sudah? Sudah. Ya, ya, malam ini kita akan belajar beberapa kaitannya tentang literasi. Yang pertama konsep literasi, cakupan literasi, dan yang terakhir model-model yang berhubungan dengan soal literasi. Jadi tipe-tipe soal literasi itu seperti apa, nantinya akan kita pelajari juga. Kebetulan tahun depan kalian juga akan melaksanakan TKA ya. Nah, TKA nanti juga materinya akan sangat mirip seperti yang kita akan bahas pada malam hari ini. Jadi ketika kalian belajar literasi bahasa Indonesia untuk persiapan seleksi IC, otomatis kalian juga sudah belajar nantinya persiapan untuk TKA di kelas 9. Itu ya. Jadi nanti kan kalian akan ada TKA, jadi materinya itu nanti akan saling terkait dengan SNPDB-IC. Ya, yang pertama akan kita bahas tentang konsep literasi. Ya, ada yang tahu literasi itu apa? Literasi, literasi itu apa? Ya, kalian nanti ketika dengan saya bisa membuka speaker kalian ketika ingin memberikan pendapat atau bisa menuliskan di kolom chat ya, biar nanti ada interaksi di antara kita ya. Ya, secara umum literasi itu yang pertama tentang kemampuan menulis dan membaca. Ya, jadi literasi itu tidak hanya membaca, ya. Kalau orang-orang kan eh, menyatakan pengertian literasi itu ya membaca, tapi sebenarnya lebih dari itu, ya. Konsep literasi yang pertama itu kemampuan menulis dan membaca. Jadi tidak hanya membaca ya, menulis pun bagian dari literasi, ya. Jadi kalau kalian biasanya ada festival literasi, ada lomba-lomba yang berhubungan dengan literasi, itu pasti ada aspek menulis yang dimunculkan dalam lomba. Jadi ibaratnya hasil dari membaca itu adalah tulisan. Penulis yang baik itu harus atau otomatis pasti rajin membaca. Jadi kalian harus menjadi pembaca yang baik apabila ingin menjadi penulis yang baik. Gitu ya. Jadi ini konsep yang pertama, literasi itu kemampuan menulis dan membaca. Tidak hanya membaca apa ya, jadi menulis itu bagian dari literasi. Nanti dalam soal juga ada dua tipe. Yang pertama soal yang berhubungan menulis dan yang kedua soal yang berhubungan dengan membaca. Misalnya contoh soal yang berhubungan dengan menulis, kalian ada titik-titiknya itu, misalnya mengisi bagian yang rumpang dalam sebuah paragraf. Pernah ya? Kemudian melengkapi paragraf dengan konjungsi yang tepat atau melengkapi kalimat dengan konjungsi yang tepat itu merupakan aspek menulis ya. Contoh yang lain misalnya kalian disuruh mengurutkan teks prosedur, mengurutkan teks eksposisi agar menjadi paragraf yang baik. Itu juga termasuk aspek menulis ya.
Aspek membaca, membaca banyak sekali. Misalnya berhubungan dengan isi dari paragraf itu, kemudian simpulan teks, gagasan pokok, kalimat utama itu masuk ke dalam aspek membaca. Sering ketemu soal-soal seperti itu ya. Ya, kemudian yang kedua, konsep dari literasi itu pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Ya, jadi segala pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu itu masuk kategori literasi juga. Misalnya kalian tahu aturan dari permainan catur. Jadi kalian sudah menerapkan konsep literasi. Kalian tahu cara menggunakan jilbab yang baik dan benar misalnya. Itu juga masuk ke bagian literasi. Atau misalnya kalian bisa mengendarai sepeda, ini termasuk keterampilan tertentu, itu juga termasuk bagian dari literasi. Itu ya, jadi pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu itu masuk ke dalam bagian literasi. Kalian bisa bermain voli, tahu aturan badminton, tahu aturan sepak bola yang laki-laki, itu masuk ke dalam literasi juga seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Inilah yang dalam KBBI dan ini konsep literasi yang cukup luas ya. Kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Contohnya misalnya kalian em, punya Android ya, menggunakan Android ya. Di Android itu ada namanya Google Map. Ya, ketika kalian sudah bisa membaca Google Map, kalian misalnya mau bepergian ke Prambanan, Candi Prambanan, nah, dari Semarang misalnya. Kalian melihat Google Map. Kemudian di Google Map itu ada tanda-tanda merah misalnya. Tanda merah menandakan apa? Menandakan macet. Jadi karena macet kalian menggunakan jalur yang lain. Jadi kemampuan mengolah informasi untuk kecakapan hidup salah satu contohnya seperti itu. Kalian bisa menggunakan Google Map dan menggunakan alternatif lain untuk mencapai tujuan kalian. Contoh yang lain misalnya kemampuan individu dalam mengolah informasi. Misalnya kalian ada yang bestina, ya, teman kalian itu curhat dengan kalian. Nah, kalian bisa memberikan solusi atau kalian bisa mendapat pelajaran dari cerita dari teman kalian itu atau bisa mengambil hikmah dari pengalaman teman kalian. Itu juga termasuk bagian konsep literasi. Nah, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan itu. Itu ya. Jadi kalian misalnya mau berpergian ke suatu mall, suatu pasar, tapi kalian tahu di sana misalnya sedang ada banjir di jalan tertentu. Kalian tidak melewati banjir itu, berarti kalian sudah menerapkan konsep literasi. Nah, itu konsep dari literasi. Jadi kalau literasi itu tidak hanya membaca tok ya, literasi itu luas. Itu ya. Kemudian ini ada cakupan literasi, nanti soal-soalnya atau materinya. Yang pertama kemampuan kebahasaan atau kalau dalam bahasa Inggris grammarnya. Jadi nanti akan ketemu soal-soal yang berhubungan dengan grammar, dengan tata bahasa. Contohnya misalnya soal yang berhubungan dengan konjuksi, soal yang berhubungan dengan kalimat efektif, kalimat baku, kemudian soal yang berhubungan dengan gagasan pokok, kalimat utama, simpulan paragraf, itu termasuk kemampuan kebahasaan. Atau misalnya tentang afiksasi, nah itu juga termasuk kemampuan kebahasaan atau grammarnya. Ya, ya, itu ya. Kemudian yang kedua, kemampuan memahami isi bacaan. Ini yang paling sering muncul nanti akan soal yang berhubungan dengan ini. Itu mayoritas soal yang muncul di SNPDBIC maupun di TKA itu kemampuan memahami isi bacaan.
P ini termasuk yang mudah, yang agak sulit, yang poin 3. Kemampuan mengolah informasi dari bacaan. Ya. Kalau kemampuan memahami isi bacaan, misalnya kalian disuruh menentukan isi informasi, disuruh menentukan apa yang sedang terjadi dalam cerita itu, siapa tokohnya, bagaimana karakternya, kemudian settingnya di mana, suasananya seperti apa, itu kemampuan memahami isi bacaan. Kalau dalam kisi-kisi TKA, kalian tahu TKA ya? Tahu TKA kan? Kelas 9? Ya, kalau dalam kisi-kisi TKA itu ada 3 aspek juga. Yang pertama tentang tekstual, yang kedua inferensial, yang ketiga itu ada evaluasi dan apresiasi. Jadi yang kedua ini masuk ke dalam aspek tekstual kalau dalam TKA nantinya. Kalian kan akan persiapan TKA ya. TKA itu kisi-kisi yang pertama tentang kemampuan memahami isi bacaan secara tekstual. Kemudian yang kedua ada inferensial. Inferensial itu ada teks dan ada konteks. Ini bagian yang ketiga ini. Kemampuan mengolah informasi dari bacaan. Soalnya misalnya ada sebuah teks, kemudian kalian disuruh memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam teks. Itu masuk ke bagian yang ketiga. Kalian disajikan sebuah teks, kemudian kalian disuruh menentukan tanggapanmu tentang teks itu. Kalian disajikan sebuah teks, kemudian kalian disuruh mengomentari kekurangan atau kelebihan dari teks itu. Itu kemampuan mengolah informasi dari bacaan. Atau kalau dalam kisi-kisi TKA itu masuk kategori inferensial. Pernah sudah membaca kisi-kisi TKA? Sudah belum? Belum ya, karena masih lama kalian TKA-nya kemungkinan setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran kayaknya kalian TKA. Jadi masih sempat lah untuk belajar. Ya, yang poin 3 ini juga berhubungan dengan teks dan konteks ya. Nanti sajikan teks, kemudian ada konteksnya. Jadi mengaitkan isi teks dengan kondisi yang ada dalam kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya dalam sebuah teks itu disajikan tentang cara menanggulangi banjir. Ya, misalnya dalam teks itu. Kemudian eh, ada soalnya yang ditanyakan tentang bagaimana pendapatmu jika kalian atau warga di daerah kalian membuang sampah sembarangan misalnya. Untuk dikaitkan antara isi bacaan kemudian kondisi yang ada di sekitar kalian. Itu ada teks dan ada konteks. Itu ya. Ada yang tanyakan dulu sebelum dilanjut? Tidak. Ya. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, ini yang kedua. Nah, tadi ya penjabaran dari yang pertama dulu. Kemampuan kebahasaannya atau grammarnya. Yang pertama tentang struktur dan kepaduan teks ya, struktur. Nah, kalian dari kelas 7 atau dari kelas 1 itu kalian sudah ketemu teks-teks baik teks fiksi maupun non fiksi yang nantinya kalian mungkin akan ditanya tentang strukturnya ya. Struktur dalam hal ini bisa berhubungan dengan misalnya kalau kalian teks sastra ya, orientasi, komunikasi, resolusi, kemudian koda, itu struktur yang sastra. Atau bisa juga kaitannya struktur dengan teks non sastra, misalnya dari teks LHO, misalnya definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Itu hubungannya dengan struktur atau misalnya polanya, pola yang digunakan dalam kalimat itu apa? Apakah pola umum dulu atau pola khusus dulu? Itu ya. Jadi struktur ini berhubungan dengan pola pembentukan dari teks itu baik teks fiksi maupun teks non fiksi. Ya. Kemudian yang kedua tentang kepaduan teks ya. Padu itu apa? Nyambung ya.
Jadi nanti biasanya ditanyakan tentang kepaduan dari teks itu. Ya, apakah teks itu sudah padu atau belum? Kepaduan teks itu biasanya berhubungan dengan kohesi dan koherensi. Ya, kohesi itu apa? Ada yang pernah dengar istilah kohesi? Ya, kohesi itu kepaduan secara apa? Nggak tahu. Ya, kohesi. Kohesi itu kepaduan secara bentuknya, ya. Kalau koherensi, kepaduan secara maknanya. Jadi pembahasan itu satu pembahasan itu berarti koheren. Kalau kohesi itu dari segi bentuknya, misalnya penandanya, kepaduan secara kohesi itu dilihat dari konjungsi, repetisi, maupun pronominanya atau kata gantinya. Itu ya, itu kepaduan teks. Contoh yang sering muncul dalam soal, misalnya disajikan sebuah teks cerpen. Kemudian kalian disuruh menentukan strukturnya. Kira-kira yang dimunculkan dalam penggalan cerpen itu masuk kategori struktur apa? Apakah klimaks? Apakah resolusi? Apakah komplikasi? Atau apa? Atau merupakan orientasi? Itu yang ditanyakan berhubungan dengan struktur biasanya itu. Ya. Kemudian misalnya yang ditanyakan tentang teks non-fiksi. Contohnya teks kalian di SMP ada materi prosedur ya? Ada ya. Misalnya disajikan teks prosedur. Ada berapa struktur dari teks prosedur? Ada yang ingat? Ada dua utamanya ya. Apa? Tujuan dan langkah-langkah. Misalnya eh, ditanyakan bagian langkah-langkah yang struktur langkah-langkah yang belum sesuai itu yang mana? Tentang struktur dan kepaduan. Nah, ada gambaran ya soal-soal yang berhubungan dengan ini ya. Ya, Ya, kepaduan. Tadi penandanya apa? Penanda kepaduan ada konjungsi. Apa itu konjungsi? tapi cara bentuk. Apa? Konjungsi itu kata hubung. Dan kata hubung. Secara umum ada berapa kata hubung berdasarkan fungsinya? Berdasarkan fungsinya ada tiga ini ya. Konjungsi karena sering muncul dalam soal, nanti TKA juga pasti akan muncul hubungannya dengan konjungsi. Ataupun dalam ini, SNPDP juga kadang sering muncul. Nah, ada konjungsi koordinatif. Apa itu konjungsi koordinatif? Ya, konjungsi berdasarkan letaknya, berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama ada konjungsi koordinatif. Ini apa konjungsi koordinatif? Konjungsi yang digunakan dalam kalimat majemuk setara. Jadi konjungsi koordinatif itu konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat majemuk setara. Nah, pernah belajar tentang kalimat majemuk kan? Kalimat majemuk itu apa? Kalimat yang mempunyai lebih dari satu klausa. Ya, jadi harusnya kalian sudah pernah belajar tentang kalimat majemuk. Kalau kalimat kompleks itu ciri-cirinya yang pertama ada lebih dari dua klausa, kemudian ada lebih dari dua verba, dan ada konjungsi. Itu ciri-ciri kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Ya. Tadi konjungsi koordinatif fungsinya untuk apa? Menghubungkan apa? Fungsi hubungan
kalimat majemuk setara. Ya, betul ya. Jadi konjungsi koordinatif itu digunakan untuk menghubungkan klausa dalam kalimat majemuk setara. Ada yang tahu contohnya konjungsi koordinatif? Konjungsi koordinatif apa saja? Ya, ya. Terus atau terus serta terus tapi. Nah, ini salah satu atau beberapa contoh konjungsi koordinatif yang digunakan untuk menghubungkan klausa dalam kalimat majemuk. Nah, itu ya. Ya, dan itu untuk menunjukkan penambahan atau penanda penambahan atau itu pilihan serta penambahan tapi itu pertentangan. Tapi atau tetapi ya. Ya, kemudian yang kedua, konjungsi berdasarkan fungsinya itu ada konjungsi subordinatif. Ya, apa itu konjungsi subordinatif? Digunakan untuk kalimat majemuk bertingkat. Bedanya apa sih kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat? Bedanya apa? Kalau kalimat majemuk setara antara klausa satu dan klausa 2 atau klausa atasan dan klausa bawahan itu tidak saling mempengaruhi atau berkedudukan sama. Itu yang setara. Kalau yang bertingkat itu konjungsinya saling mempengaruhi atau biasanya klausanya saling mempengaruhi ya. Klausa kedua atau ada klausa inti dan klausa tidak inti. Ada anak kalimat dan ada induk kalimat. Ya, jadi biasanya anak kalimatnya itu berhubungan atau bergantung dengan induk kalimat. Ya, tuh. Itu kalimat majemuk bertingkat. Jadi klausa yang kedua itu biasanya tidak bisa berdiri sendiri. Terus terkait dengan klausa yang pertama. Itu kalimat majemuk bertingkat. Ini contohnya ada bermacam-macam sekali. Ada bermacam-macam, ada macamnya, ada banyak sekali subordinatif, ada menyatakan waktu, atau biasa kalian sering dengar temporal, ada yang menyatakan kausalitas, contohnya misalnya sebab, karena, akibatnya, itu kausalitas, ada yang menyatakan pertentangan, namun, walaupun, meskipun, itu menyatakan pertentangan, ada yang menyatakan tujuan, ada yang menyatakan cara, ada yang menyatakan perihal, wan, dan seterusnya. Konjungsi subordinatif itu macamnya paling ya, ya. Yang ketiga ada konjungsi korelatif, ya. Konjungsi korelatif itu yang berpasangan, ya. Konjungsi korelatif. Ini yang saling berpasangan. Pernah melihat konjungsi yang berpasangan? Ada yang tahu? Enggak. Tidak. Masa nggak ada yang ingat? Ya, konjungsi korelatif itu digunakan untuk kalimat majemuk setara juga. Bedanya kalau tadi koordinatif itu em, tidak berpasangan, kalau yang korelatif ini ada pasangannya. Contohnya misalnya baik itu pasangannya maupun baik pasangannya maupun contohnya misalnya baik kelas 9A maupun kelas 9B mempunyai nilai rata-rata 90 misalnya. Tiada pasangan dalam konjungsi itu. Contoh yang lain misalnya tidak hanya pasangannya tapi juga. Contohnya misalnya Budi tidak hanya pandai tapi juga sopan misalnya. Ini namanya konjungsi korelatif.
konjungsi yang berpasangan dan pasangannya tidak boleh digonta-ganti. Ini sudah pakem. Nah, misalnya kalian pasangkan baik dengan tapi juga ya tidak sesuai nanti. Tidak hanya digabung dengan maupun atau dipasangkan dengan maupun, itu juga tidak sesuai. Ya, ini pasangannya sudah paten, nggak boleh diganti-ganti pasangannya. Misalnya yang ketiga contohnya eh, bukan hanya, bukan hanya pasangannya apa bukan hanya, bukan hanya itu pasangannya apa? Melainkan, ya, nah, hanya melainkan juga. Budi bukan hanya seorang profesor, melainkan juga seorang dokter misalnya, atau seorang RT misalnya. Nah, dan seterusnya. Nih, ini konjungsi korelatif atau konjungsi yang berpasangan. Fungsinya sama dengan koordinatif, menghubungkan kalimat majemuk setara. Ya, subordinatif tadi macamnya ada banyak sekali ya, ada sekitar 9 jenis konjungsi koordinatif. Kalian nanti PR-nya mencari jenis-jenis konjungsi subordinatif. Ya, ini tugas kalian ya. Jadi pertemuan selanjutnya ketika saya tanya konjungsi subordinatif apa saja, kalian harus bisa menjawab ya. Ini ada sekitar 9 konjungsi subordinatif. Kalian harus tahu fungsinya masing-masing, kemudian minimal tahu penerapannya untuk yang seperti apa. Jadi subordinatif untuk kalimat majemuk bertingkat. Itu ya. Nah, kepaduan teks tadi salah satunya berhubungan dengan konjungsi. Yang kedua, selain konjungsi ada repetisi, ya, pengulangan. Di pengulangan itu juga menjadi penanda kepaduan. Misalnya dalam sebuah paragraf itu ada 5 paragraf, paragraf 5 1 ada kata banjir, dua banjir, tiga banjir, kalimat terakhir ada banjir. Jadi kata banjir itu sebagai penanda kepaduan dari teks. Itu ya. Ketiga ada kata ganti. Kalau tadi kata hubung, yang ini kata ganti. Ada yang tahu contohnya kata ganti? Kata ganti contohnya apa? Kata ganti. Apa? Ya, bisa. Dia, merekanya, itu termasuk kata ganti, tapi kata ganti orang. Selain kata ganti orang, kira-kira apa? Apa kira-kira? Ini itu tersebut. Ya, tuh ya. Jadi kata ini itu tersebut juga sebagai penanda paduan, atau penanda konti. Ya. Ya, gak ada masalah ya kepaduan. Nanti tipe soalnya biasanya kalian disuruh menentukan bagian yang tidak sesuai dengan pembahasan. Atau kalian disuruh menentukan titik-titik yang rumpang. Misalnya disajikan sebuah paragraf, kemudian ada salah satu kalimat yang dihilangkan. Itu juga termasuk bagian kepaduan teks. Lanjut ya, yang selanjutnya tentang tata kata ya. Tata kata. Nanti ini tentang proses pembentukan kata nanti. Ya, ya, tata kata misalnya yang ditanyakan tentang afiksasi ya. Kalian tahu ya afiksasi ya. Afiksasi ada berapa? Afiksasi? Yo, afiksasi ada berapa? Yo, afiksasi ada. Afiksasi, imbuhan. Imbuhan itu ada berapa? Kata-kata yang pertama itu berhubungan dengan afiksasi.
Nanti juga berhubungan dengan kebakuan kata, berhubungan dengan penulisan kata juga. Kemudian berhubungan dengan kata serapan juga itu tentang kata-kata. Nah, ya yang pertama tadi tentang afiksasi. Itu apa? Imbuhan. Ada berapa imbuhan? Ada empat. Ya. Yang pertama, Awalan. prefix atau awalan. Betul. Ya. Yang kedua, Sufiks. urutannya dulu. Urutannya biar enak. Setelah prefix, ada sisipan. Sisipan itu apa? Sufiks. Ya, infix. Kemudian yang ketiga ada akhiran. Akhiran itu apa? Sufiks. Ya, sufiks. Ya. Yang keempat, terakhir, ada awalan dan akhiran. Apa itu? Konfiks. Konfiks. Betul. Ya. Ini proses afiksasi secara umum ada empat. Utamanya ada empat ini. Walaupun nanti akan kalian ketika masuk jurusan bahasa di SMA atau di MA, itu ada simufik juga nanti. Tapi nggak perlu kita bahas hari ini ya. Nah, ini yang pertama ada prefix, awalan, contohnya ada banyak ya, berterme, mau itu mempunyai banyak variasi juga, ter juga ada variasinya, di juga banyak variasinya, po juga ada variasinya, itu prefix ya, awalan. Ada infix, itu sisipan, contohnya misalnya eh, guru, kalian tahu guru? Guru itu apa? Guru. Guru tahu guru enggak kalian? Ini kan musim hujan tuh biasanya ada guru. Guru itu apa? Guru. Kalian nggak tahu guru? Biasanya kan sebelum hujan, awannya mendung, itu ada guru. Ini anaknya Soekarno. Anak kalian tahu Soekarno kan? Soekarno itu ada guru, ada Mega, kemudian ada apa lagi? Pokoknya berhubungan dengan itu anak-anak Soekarno itu. Nah, ya, guru itu mendapatkan sisipan menjadi gemuruh. Kalau gemuruh sudah sering dengar ya. Jadi biasanya sebelum ada petir itu ada guruh namanya ya. Atau biasanya ketika mendung itu sudah muncul guruh. Guruh ketika banyak guruh namanya gemuruh ya. Kemudian itu infik ya, guruh menjadi gemuruh. Banyak lah yang berhubungan dengan infik sisipan. Ada sufik, akhiran, akhiran itu ada akhiran kan, akhiran an, akhiran i yang sering muncul ya. Makan menjadi makanan untuk mendapatkan akhiran dan sudah menjadi sudahi ada akhiran i dan banyak nanti berhubungan dengan sufi konflik awalan dan akhiran contohnya makan ma, misalnya apa ya pokan mokan itu juga konflik ya moi menggurui misalnya ada awalan kemudian kata guru kemudian akhiran menggurui itu namanya konflik dalam soal biasanya seperti apa biasanya dalam soal itu ada imbuhan yang tidak sesuai misalnya dalam sebuah kalimat ada afiksasi yang tidak sesuai misalnya saya dibeli buku di supermarket misalnya apa ada yang salah dengan kalimat itu. Ada Belum. ya penggunaan di yang kurang sesuai dalam konteks kalimatnya. Harusnya diganti me. Contoh yang lain misalnya eh, apa ya banyak lah nanti contoh-contoh yang berhubungan tentang tidak kesesuaian afik dalam sebuah kalimat. Biasanya sering munculnya seperti itu.
Ya, saksi yang tidak sesuai. Lanjut ya, ini waktunya sudah makin malam. Nah, tata kata tadi sudah ya, secara umum soalnya seperti itu tentang proses kata, kemudian yang terakhir yang C ini tentang kosakata atau perbendaharaan kata. Kosakata di sini bisa nantinya kalian ketemu berhubungan dengan kebakuan kata, juga bisa soal yang berkaitan dengan makna kata. Contoh yang kebakuan kata, misalnya apotik. Apotik tulisannya yang tepat seperti apa? Menggunakan E atau I? Apotik apa apotek? Apotek. Nah, itu ya. Biasanya kosakata itu berhubungan dengan kebakuan. Misalnya aktif. Aktif itu menggunakan F atau V? Aktif, kan? F, ya. Kalau aktivitas menggunakan F atau V? B. V, ya. Olahraga dipisah atau digabung? 30. Orang tua dipisah atau digabung? Bisa. Ya, antar kota dipisah atau digabung? Antar kota, antar kota, antar provinsi, antar negara dipisah atau digabung? Digabung. Ya, pokoknya ketika semua antar berhubungan dengan lokasi itu digabung. Dan yang lain misalnya apa ya yang sering berhubungan dengan kosakata bentuk kebakuan. Contoh yang lain misalnya pasca, pasca bayar, pasca apalagi ya, pasca industri misalnya pasca, tulisannya dipisah atau gabung pasca, pasca pra itu tulisannya bisa digabung, gabung ya, ya. Itu tentang kosakata biasanya ditanyakan tentang kebakuan bentuk tulisannya ya. Kemudian juga yang ditanyakan ada kemungkinan tentang maknanya ya. Nah, kosakata ini juga biasanya berhubungan dengan kata serapan. Ya, misalnya ada kata yang kata serapan. Misalnya ada apa ya? Komunikasi ya. Komunikasi kalian sudah biasa ya. Kalau komunikasi, contoh yang lain mungkin ada kata serapan yang mungkin jarang kalian gunakan. Contohnya apa? Yang sering muncul dalam soal misalnya browser. Browser itu apa maknanya? Browser kalian tahu browser kan? Google Chrome, Firefox, Explore itu namanya browser. Terus UC Mini itu apa? Maknanya apa? Ke bahasa lainnya apa? Browser itu apa? Peramban. Ya, contoh yang lain misalnya flash disk. Flash disk itu bahasa Indonesia apa flash disk? Apa? Flash disk? Diska lepas. Nah, contoh yang lain misalnya yang berhubungan dengan perbendaharaan kata. Contohnya email. Email bahasa lainnya apa? Bahasa Indonesianya apa email? Apa?
surat elektronik atau surel ya. Pernah dengar istilah itu ya? Ini banyak nanti kosakata kalian kuasai. Jadi kata-kata serapan itu sering muncul dalam aspek yang ketiga ini, kosakata atau perbendaharaan kata ya. Selain tadi proses pembentukan kata juga. Ya, ini di TKA juga nanti akan sering muncul biasanya yang berhubungan dengan kata serapan. Ya, nah, ditanyakan dulu sebelum dilanjut. Belum, ya, belum lanjut. Yang selanjutnya memahami isi bacaan. Ini di TKA pasti muncul. Memahami isi bacaan atau tekstual. Yang pertama, ketika kalian dituntut untuk memahami isi bacaan, kalian harus tahu unsur-unsur paragraf. Unsur paragraf itu ada gagasan utama, gagasan penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas, dan simpulan paragraf. Sudah sering ketemu soal-soal yang berhubungan dengan seperti ini ya. Jika tidak asing lagi ya, soal seperti ini ya. Harusnya tidak ada masalah. Gagasan utama, gagasan penjelas, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ini unsur-unsur paragraf ini sering muncul dalam soal yang berkaitan dengan memahami isi bacaan. Contohnya misalnya disajikan sebuah teks, kemudian kalian disuruh menentukan gagasan utama dari teks itu. Kemudian yang kedua, misalnya disuruh menentukan kalimat utama dari paragraf yang sudah disajikan. Kemudian yang contoh soal yang lainnya, misalnya kalian disuruh menentukan kalimat penjelas yang tidak sesuai dengan gagasan utama. Itu soal-soal memahami isi bacaan. Atau contoh yang lain, misalnya kalian disuruh menentukan isi informasi dari sebuah teks. Nah, isi informasi dari teks. Siapa pelakunya, kemudian bagaimana kejadiannya, kapan, di mana, kemudian em, kenapa kejadian itu, apa kejadiannya, kapan, siapa pelakunya, mengapa, bagaimana. Nah, ini untuk menentukan isi informasi dari sebuah teks non fiksi. Kalau teks fiksi dilihat dari apa? Ketika kalian memahami isi dari bacaan atau isi teks non-fiksi, non-fiksi itu tahu ya, misalnya kalian di SMP ketemu LHO, ketemu teks deskripsi, ketemu teks eksposisi, ketemu teks narasi, nah, itu atau teks argumentasi, itu teks non-fiksi. Nah, kalau teks fiksi, contohnya misalnya kalian di SMP belajar tentang fabel, ada ya di SMP fabel ya, ada tentang cerpen, ada ya, itu teks non fiksi. Kalau teks non fiksi, kalian harus memahami unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa saja unsur intrinsik? Apa saja coba unsur intrinsik dari cerpen atau dari prosa? Apa saja? Apa saja coba unsur intrinsik dari cerpen? Ada yang masih ingat unsur intrinsik cerpen? Atau fabel? Kalian SMP belajar fabel. Apa saja coba? Emang Ada? Tema, betul. Terus apa lagi? tokoh-tokohan Betul, tokoh-tokohan. Terus? alur Ya? alur Betul, alur. Terus apa lagi? karakter Betul, terus?
Sudut pandang. Sudut Iya, pandang, benar. betul. Terus? Benar. Ya, itu ya. Jadi, ketika kalian disuruh memahami isi bacaan fiksi ya. Ketika bacaannya fiksi, kalian harus bisa menentukan dari unsur intrinsiknya, dari tokoh, penokohan, dari tema, dari alurnya, dari settingnya, dari gaya bahasanya, dari sudut pandangnya. Ya, kalian harus tahu dari sudut pandang atau dari unsur intrinsiknya. Itu memahami isi bacaan sastra atau fiksi. Ya, gak ada masalah ya. Nanti akan banyak soal berhubungan dengan sastra. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang soal-soalnya atau soal yang sudah kalian kerjakan kemarin ketika pretest ya. Nanti akan kita bahas pertemuan selanjutnya pretestnya. Sudah lihat hasil pretest dari teman-teman kalian? Belum. Bisa belum? Ya, Belum. Ya. sudah ya. Nah, jadi nanti akan kita bahas juga soal pretestnya. Sebelumnya kita bahas tentang teorinya. Itu ya. Jadi yang harus kalian kuasai ketika soalnya berhubungan dengan memahami isi bacaan fiksi, unsur intriksinya. Kalau non fiksi, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ini juga pasti muncul dalam soal TKA. Ya, di TKA memahami isi bacaan dari unsur-unsur paragraf, kemudian adik simbah, kemudian unsur intrinsik dan ekstrinsik itu pasti muncul. Ya, jadi diingat ini, ingat-ingat. Lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya mengolah informasi dari bacaan. Jadi ya, bacaannya itu bisa non fiksi, bisa fiksi. Ya, temanya bisa sosial, bisa sains, bisa seni, bisa budaya, bisa pendidikan, bisa kesehatan ataupun yang lainnya. Itu teks non fiksi. Non fiksi bisa contohnya artikel, berita, kemudian eksposisi, eksplanasi, itu bagian teks non fiksi. Kemudian teks fiksi ada prosa, cerpen, novel, fabel, anekdot, itu bagian prosa, hikayat, itu prosa. Kemudian ada puisi itu ada puisi lama dan puisi baru. Kemudian ada drama. Ya, jadi ada tiga jenis teks fiksi yang kalian pelajari di SMP yang nantinya juga memungkinkan akan muncul dalam tes SNPDB dan TKA. Jadi karena um, TKA ini sekarang ada dan tipe soalnya mirip sekali dengan soal SNPDB IC. Mirip sekali. Jadi kalian beruntung ketika kalian sudah belajar SNPDB IC, otomatis kalian belajar TKA. Ya, di bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun matematika. Mapel wajibnya kan itu ya kalian ya. Atau dua dua tok ya kalau SMP? Oh, tetap tiga kan? Indonesia, bahasa Inggris, matematika kan? Ya, otomatis kalian belajar itu. Kemudian ada pengaitan informasi tekstual dan kontekstual. Ini juga muncul di TKA. Ya, tekstual dan kontekstual. Pesan, simpulan, nilai-nilai, itu kadang dalam soal-soal TKA, dalam soal NPDB, bahkan soal seleksi masuk perguruan tinggi ini akan muncul tipe soal yang poin 3 ini. Ini soal yang tipe sekarang dan soal soal yang tipe sulit. Nah, ya, tadi kan unsur-unsur proses sudah kita bahas. Tadi ada intrinsik dan ekstrinsik. Kalau unsur-unsur puisi, apa saja? Unsur puisi, unsur fisik dan unsur Yakin. batin. Ya.
Unsur fisik apa saja? tema, Oh, terus? Tema masuk ke batin, ya. Unsur fisik apa? Ada? mindset, Ya, majas. Terus? psikologi, Mm-mm. Betul. stigma, Apalagi? Diksi, ya. Apalagi? Kata konkret, dan seterusnya. Itu PR kalian ya. Jadi PR yang pertama tadi kalian disuruh menentukan, mencari jenis-jenis konjungsi subordinatif. PR yang kedua, kalian cari unsur fisik dan unsur batin dari puisi. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita bahas ya. Itu ya, jadi unsur fisik dan unsur batin. Ini tipe-tipe soalnya, identifikasi bacaan, makna kata, kemudian interpretasi terhadap isi bacaan. Ya, ini kalau dalam TKA namanya aspek evaluasi dan apresiasi. Ini yang poin tiga ini. Kalau yang ini identifikasi makna itu inferensial. Ya. Kalau isi bacaan itu tekstual. Jadi ada tiga aspek, hampir sama dengan kisi-kisi TKA. Kalian nanti bisa baca kerangka asesmen TKA atau kisi-kisi TKA. Dicari di internet banyak atau mungkin tanya guru kalian. Kalian guru kalian pasti sudah dapat. Ya, ada tiga aspek dalam ujian TKA atau asesmen TKA. Ya, ya, ini tipe soal yang pertama, identifikasi isi bacaan. Contohnya kalimat yang tidak berkaitan dengan gagasan utama. Berapa? Kalimat yang tidak koheren, ya. Kalimat yang tidak nyambung, itu yang mana yang tidak sesuai dengan pembahasan. Jadi kalian pertama harus menentukan gagasan utamanya dulu, kemudian kalian cari kalimat yang tidak sesuai dengan gagasan utama. Ini jawabannya ada di nomor 9. A atau opsi E. Ini gampang. Kalau ini inferensial. Kemudian yang kedua, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf ketiga. Ini tekstual, ini lebih gampang lagi dibandingkan yang tadi. Nah, pernyataan yang sesuai dengan isi. Kalian tinggal pahami teksnya, kemudian bandingkan opsi-opsi yang ada. Pilih pernyataan yang sesuai dengan isi yang ada dalam teks. Ini tekstual, ini lebih mudah dibandingkan yang tadi. Kemudian tipe yang ketiga, ini tipe kontekstual atau bisa disebut apresiasi dan evaluasi. Sini sajikan teks yang berisi tentang bahan kimia yang nantinya berdampak kepada panen ya, atau terhadap tanaman. Ya. Bahan kimia dia berpengaruh kepada hama ataupun tanaman. Misalkan seperti itu. Kemudian itu teksnya. Konteksnya ini ada tokoh Maman. Padahal tadi di dalam teks nggak ada di sini ceritakan tentang Maman. Tapi dihubungkan dengan konteksnya. Jika Maman seorang petani padi menginginkan tanaman padi tumbuh dengan baik, yang dapat dilakukan Pak Maman adalah, kalau kalian cermati di sini opsi A sampai E, bisa semua. Jadi ketika Pak Maman ingin mendapatkan padi yang baik, itu bisa memupuk tanaman dengan pupuk Anda. Boleh kan? Boleh, benar. Menggunakan pestisida sembarangan, benar juga. Mengairi sawah terbebas dari bahan kimia, benar juga. Memilih bibit padi kualitas, benar juga. Menyemprot padi dengan bahan kimia, ini juga benar. Tapi ketika kalian mengaitkan dengan teks yang ada di sini, yang paling benar itu yang B. Jadi opsi A sampai itu benar konteksnya Pak Maman. Tapi dikaitkan dengan teks, yang paling sesuai dengan teks itu yang opsi
B. Karena di teks ini membahas tentang pestisida yang tidak berlebihan dalam penggunaan. Itu ya. Ada yang tanya kan, ini tiga tipe soal dulu. Soal pertemuan selanjutnya full kita bahas tentang soal yang sudah kalian kerjakan di bracket. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah hampir jam 9. Tidak ada. Kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.